perkenalkan nama saya Pestaria Pangaribuan. Saya dari program studi akuntansi perpajakan semester 5. Halo, perkenalkan nama saya Luswe Priyanti. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan 5B di Politeknik UMBI. Hai, perkenalkan nama saya Rini Nindita Purba. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Hai, perkenalkan nama saya Winda Kasih Bangkara. Hai, perkenalkan nama saya Sartika Mayang Sari Lumban Gaul. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Perkenalkan nama saya Regina Elizabeth Sirungarima dari kelas AP5A. Hai, perkenalkan nama saya Dewi Vanessa. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Tanggal 1 Maret 2019, perusahaan membayar honor konsultan pajak atas pemberian jasa konsultan tahun 2018 sebesar 30 juta kepada Bapak Joko SE. Maka DPP-nya atau dasar pengenaan pajak sama dengan 50% dikali penghasilan bruto, yaitu 50% dikali 30 juta sama dengan 15 juta rupiah. Nah, sekarang cara mencari DPH 21-nya. Cara mencari DPH 21 yaitu 5% dikali DPP. Yaitu sama dengan 5% dikali 15 juta sama dengan 750.000 rupiah. Pencatatan transaksi saat membayar jasa. Jurnal 1 Maret 2019. Beban konsultasi di debit sebesar 30 juta rupiah, utang PPh pasal 21 kredit sebesar 750.000 rupiah, kas atau bank di kredit sebesar 29.250.000 rupiah. Jurnal saat menyetor pajak pada tanggal 10 April 2020, yaitu utang PPh pasal 21 di debit sebesar 750.000 rupiah, kas atau bank di kredit sebesar 750.000 rupiah. Nah, sekarang soal PPh pasal 22. Pada tanggal 5 Juni 2019, PT Mega Jaya menjual kertas kepada pemerintah daerah Kota Medan senilai 2 miliar. Harga pokok penjualan atas kertas yang dijual yaitu 1,6 miliar. Pembayaran baru diterima keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2019. Nah, sekarang DPP atau dasar pengenaan pajaknya. DPP didapat dari harga pembelian yaitu sebesar 2 miliar, maka kita akan mendapatkan PPh 22-nya sama dengan 1,5% dikali 2 miliar yaitu 30 juta rupiah. Nah, PPh 22-nya ini dipungut oleh pembeli ya. Pencatatan transaksi saat menjual kertas jurnal tanggal 5 Juni 2019. Piutang usaha di debit sebesar 2 miliar rupiah dan penjualan di kredit sebesar 2 miliar rupiah. Harga pokok penjualan di debit sebesar 1,6 miliar rupiah dan persediaan di kredit sebesar 1,6 miliar rupiah. Jurnal 6 Juni 2019, cash atau bank di debit sebesar 1 miliar 970 juta rupiah, PPh pasal 22 dibayar di muka di debit sebesar 30 juta rupiah, dan piutang usaha di kredit sebesar 2 miliar rupiah. Kita masuk ke transaksi PPh pasal 23 ya. Pada tanggal 10 Juli 2019, perusahaan memberikan jasa konsultan kepada PT Semangat dengan mendapatkan imbalan 300 juta rupiah secara tunai. Maka peristiwa ini terutang PPh pasal 23 atas objek pajak berupa imbalan jasa konsultan dan bruto sebesar 300 juta dan tarif pajak 20% sehingga PPh 23 sebesar 6 juta. Kita didapatkan dari 2% dikali 300 juta rupiah. PPh 23 dipotong oleh pemberi penghasilan yang artinya PT Pajak Baik sebagai pihak yang dipotong sehingga akan dicatat pajaknya. PPh pasal 23 dibayar di muka. Pencatatan transaksinya adalah sebagai berikut. Kas yang diterima PT Pajak Baik yaitu imbalan jasa setelah dikurangi pajak ya. Kemudian, seperti informasi pemilihan saham bahwa PT Pajak Baik memiliki 10% saham PT Pajak Sejahtera belum Goplavin. Pada tanggal 17 September melalui RUPS mengumumkan pembagian dividen sebesar 1 miliar rupiah. Maka peristiwa ini terhutang PPh pasal 23 ya. Maka objek pajak dividen yang diterima PT Pajak Baik
sebesar 100 juta rupiah yang berasal dari persentase kepemilikan dikali total dividen yang diumumkan. Dan tarif pajaknya yaitu 15%, sehingga PPh 23-nya sebesar 15 juta rupiah didapat dari 15% dikali 100 juta rupiah, dipotong oleh pemberi pajak atau penghasilan. Hingga pencatatan transaksi pada tanggal 17 September 2019 adalah sebagai berikut. Piutang dividen yang dicatat PT Pajak Baik yaitu sebesar bruto dikurangi pajak ya. Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober, perusahaan membayar 100 juta rupiah kepada PT Sewain Aja atas sewa gedung di daerah Jakarta untuk 3 tahun. Maka transaksi ini terhitung PPh pasal 4 ayat 2 ya, dan objek pajaknya yaitu persewaan tanah dan atau bangunan. DPP-nya yaitu jumlah bruto nilai persewaan sebesar 100 juta dan tarif pajaknya yaitu 10%, sehingga PPh final terhitungnya sebesar 10 juta rupiah didapat dari 10% dikali 100 juta rupiah. PPh final dipotong oleh pemberi penghasilan, artinya PT Pajak Baik sebagai pihak yang memotong, sehingga akan mendapatkan pajaknya sebagai hutang PPh pajak pasal 4 ayat 2. Dan pencatatan transaksinya sebagai berikut. Kas yang akan dibayarkan ke PT Sewain Aja yaitu sebesar jumlah bruto setelah dipotong pajak ya. Dan perlu kita ingat bahwa PT Pajak Baik perlu menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara. Maka ketika penyetoran pajak tersebut pada tanggal 10 November 2019, PT Pajak Baik akan mencatat sebagai berikut. Sekian transaksi PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 26. Pada tanggal 22 November 2019, perusahaan membayar royalti sebesar $7 ke Excellency Service Ltd, sebuah perusahaan konsultan internasional di Filipina. Kurs setengah BI, di mana $1 sama dengan 11.100 rupiah, sedangkan kurs Menteri Keuangan $1 sama dengan 11.200 rupiah, pembayaran royalti kepada WPLN. Pertama, kita konversi ke rupiah dulu, di mana beban royalti pakai kurs setengah BI, dasar pengenaan pajak terutang pakai kurs Menteri Keuangan. Pembayaran royalti ke WPLN, beban royalti sama dengan $7 dikali 11.100 yang mendapatkan hasil 77.700.000 rupiah. Sedangkan untuk mendapatkan DPP, kita hitung dari 5.000 dikalikan $11.200, di mana hasilnya 78.400.000 rupiah. Untuk menghitung PPh 26, kita dapat dari 20% dikalikan hasil DPP, di mana hasil DPP-nya 78.400.000 rupiah, sehingga mendapatkan 15.680.000 rupiah yang dipotong PT Pajak Balik. Untuk mencatatan transaksi jurnal 22 November 2019, beban royalti utang PPh pasal 26 dan kas atau bank, kita lihat seperti di slide, di mana beban royalti dibuat dalam bentuk kreditnya sekiranya 77.700.000 rupiah. Sedangkan utang PPh pasal 26 kita buat di kredit yang jumlahnya 15.680.000 rupiah. Sedangkan kas atau bank kita buat di kredit dengan jumlah 62.020.000 rupiah. PT Pajak Baik menyatakan ke kas negara. Untuk jurnal 10 November 2019 kita membuat seperti utang PPh pasal 26 didebitkan dengan jumlah 15.680.000 rupiah, sedangkan kas atau bank kita buat di kredit dengan jumlah 15.680.000 rupiah. Transaksi PPh 24. PT Pajak Baik memiliki usaha di Indonesia dan cabang usaha di Vietnam dan Malaysia. Ikhtisar penghasilan neto dapat kita lihat dalam gambar sebagai berikut, di mana terdapat penghasilan neto dalam negeri, penghasilan neto cabang Vietnam, penghasilan neto cabang Malaysia,
dengan jumlah netonya 11 miliar 500 juta, sedangkan pajak terutangnya dengan jumlah 560 juta rupiah. Penghasilan kena pajak yaitu sekira 11 miliar 500 juta rupiah, sehingga untuk menghitung PPh terutang tahun pajak 2010 kita dapat dari 25% dikali 11 miliar 500 juta rupiah, sehingga mendapatkan 2 miliar 875 juta rupiah. Formula menghitung batasan PPh pasal 24 dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan neto negara X dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang, sehingga penghitungan kredit pajak luar negeri seperti Vietnam kita kira 700.000 dibagi 11 miliar 500 juta dikali 2 miliar 875 juta, sehingga menghasilkan 175 juta. Sedangkan untuk Malaysia kita hitung dengan 1 miliar 800 juta dibagi 11 miliar 500 juta dikalikan 2 miliar 875 juta, sehingga mendapatkan 450 juta. Lalu kita memasukkannya ke dalam tabel di mana terdapat dalam tabel tersebut negara Vietnam dan Malaysia, sehingga mendapatkan hasil yang sudah dipotong Vietnam 160 juta, sedangkan Malaysia 400 juta, sedangkan KPLN Vietnam 175 juta dan Malaysia 450 juta. Sehingga total PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan kita hitung dari KPLN negara Vietnam 175 juta ditambah yang sudah dipotong Malaysia 400 juta, sehingga mendapatkan 575 juta rupiah. Untuk mencatatkan transaksi jurnal saat pembayaran pajak terutang di luar negeri, PPh pasal 24 dibayar di muka mendapatkan sejumlah 560 juta, sedangkan kas 560 juta dikredit. Jurnal saat pembayaran pajak terutang di luar negeri, beban PPh pasal 25 75 juta, PPh pasal 24 dibayar di muka 75 juta dikreditkan. 75 juta didapatkan dari total PPh pasal 24 yang dikreditkan 575 juta, sehingga PPh pasal 25. Nah, diketahui PT Pajak Baik adalah wajib pajak badan yang wajib membayar angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulan sebesar Rp203.250.000. Nilai ini dapat diketahui dari PPh terutang tahun pajak sebelumnya dikurang PPh yang dipungut atau dipotong pihak lain dibagi dengan 12 bulan. Nah, kita masuk ke transaksi pada tanggal 10 Desember 2019. Perusahaan membayar angsuran PPh pasal 25 bulan November sebesar Rp203.250.000 dengan jurnal PPh pasal 25 dibayar di muka pada kas atau bank sebesar Rp203.250.000. Karena akhir tahun pajak, maka besarnya pajak terutang harus dihitung lagi ya. Dengan catatan kita harus mengetahui dulu mengalami lebih bayar atau kurang bayar. Jika kredit pajak lebih besar dari PPh terutang, maka akan menimbulkan PPh lebih bayar, yakni pasal 28A. Dan jika kredit pajak lebih kecil dari PPh terutang, maka akan menimbulkan kurang bayar, yakni pasal 29. Maka kita cari dulu kredit pajak tahun pajak 2019-nya. Nah, dari transaksi sebelumnya kita dapat pasal 22, 23, 24, 25 sebesar Rp3.050.000. Hal ini dapat kita dapat dari transaksi sebelumnya ya teman-teman. Dan berikutnya kita akan mencari beban PPh tahun 2019. Diketahui PKP-nya sebesar Rp11.500.000. Dan untuk mencari PPh terutangnya, maka kita akan kalikan dengan 25%. Maka dapat dia Rp2.875.000. Dan sebelumnya kita akan mencari tahu dia mengalami lebih bayar dan kurang bayar. Kita cukup melihat kredit pajak dan PPh terutangnya. Dari ini juga terlihat jelas bahwa kredit pajaknya lebih besar dari
PPh terutangnya, maka akan menimbulkan lebih bayar, yakni PPh pasal 28A. Maka transaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, PPh pasal 29 lebih bayarnya dapat dia 175 juta rupiah. Dan untuk jurnal akhir tahunnya, maka di debitnya terdapat beban pajak penghasilan sebesar 2.875 juta rupiah, dan karena tak lebih bayar maka piutangnya yakni 175 juta rupiah, dan di kredit terdapat pasal 22, 23, 24, dan 25 tertera seperti di layar ya. Dan berikutnya kita masuk pada saat pembayaran PPh 28A, maka jurnalnya terdapat sebagai berikut, yakni kas atau bank pada piutang PPh pasal 28A sebesar 175 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan di tanggal 2 April. Membeli persediaan barang dagangan atau BKP secara kredit dari CV Limbong atau PKP seharga 80 juta dan mendapatkan rabat 10%. Nah, dari situ potongan pembelian sama dengan 10% dikali 80 juta sama dengan 8 juta. DPP PPN 80 juta dikurang 8 juta sama dengan 72 juta. PPN pajak masukan 10% dikali 72 juta sama dengan 7.200.000. Nah, dari situ dapat dia dijurnalkan persediaan 80 juta, pajak masukan 7.200.000, potongan pembelian 8 juta, pada hutang dagang 95.200.000. Dan pada 5 April menjual persediaan barang dagangan atau BKP secara kredit pada PT Irma seharga 130 juta. Harga pokok persediaan tersebut adalah 60 juta. Jadi dijurnalkan piutang dagang 143 juta, pada pajak keluaran 13 juta, penjualan 130 juta, dan harga pokok penjualan 60 juta, pada persediaan 60 juta. Tanggal 8 April, membayar utang dagang kepada CV Limbong atas pembelian tanggal 2 April dan mendapatkan potongan cash diskon sebesar 5%. Sehingga potongan pembeliannya adalah 72 juta dikali 5% sama dengan 3.600.000. 72 juta diperoleh dari transaksi tanggal 2 April, yaitu DPP PPN sama dengan 80 juta dikurang rabat 10% yaitu 8 juta, sehingga menghasilkan 72 juta. Sehingga jurnal utang dagang pada tanggal 2 April diharuskan pada tanggal 8 April menjadi utang dagang 95.200.000 pada potongan pembelian 3.600.000, kas atau bank 91.600.000. Transaksi 9 April, membayar honor konsultan pajak sebesar 60 juta kepada firma Renitex PKP, sehingga jurnalnya beban konsultan 60 juta pada utang PPh pasal 23 1.200.000, kas atau bank 58.800.000. Transaksi 9 April, menerima retur atas penjualan tanggal 5 April kepada PT Irma. Harga pokok persediaan yang diretur adalah 10 juta. Jurnal retur penjualan 10 juta, pajak keluaran 1 juta, pada piutang dagang 11 juta. Persediaan 10 juta pada harga pokok penjualan 10 juta. Selanjutnya tanggal 10 April menerima pembayaran dari PT Irma atas penjualan persediaan tanggal 5 April. Jurnal penerimaan pembayaran yaitu kas atau bank sebesar 132 juta pada posisi debit terhadap piutang dagang sebesar 132 juta pada posisi kredit. Masih di tanggal 10 April, membayar sewa gedung untuk 3 tahun kepada PT Makmur Jaya PKP sebesar 500 juta rupiah
sebelum PPN. Jurnal pembayaran sewa gedung yaitu beban dibayar di muka sewa gedung sebesar 500 juta rupiah dan pajak masukan sebesar 50 juta pada posisi debit terhadap utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 50 juta dan kas atau bank sebesar 500 juta pada posisi kredit. Selanjutnya di tanggal 11 April, menyewa 1 unit AC dari CP EKN PKP untuk 1 bulan dengan sewa sebesar 7 juta rupiah dibayar tunai. Jurnal pembayaran sewa AC yaitu beban sewa AC sebesar 7 juta rupiah dan pajak masukan sebesar 700.000 rupiah pada posisi debit terhadap utang PPh pasal 23 sebesar 140.000 dan kas atau bank sebesar 6.860.000 pada posisi kredit. Transaksi tanggal 17 April, menjual persediaan barang dagangan atau BKP kepada Pusdiklat Pajak seharga 120 juta rupiah. Sekaligus, tagihan dan faktur pajak harga pokok persediaan tersebut adalah sebesar 100 juta rupiah. Maka, jurnal dari transaksi tersebut adalah yang pertama, piutang dagang pada penjualan sebesar 120 juta rupiah. Yang kedua, persediaan pada harga pokok penjualan sebesar 100 juta rupiah. Yang ketiga, pajak keluaran dipungut pemungut pada pajak keluaran sebesar 12 juta rupiah. Dari mana 12 juta? Yaitu 10% dari 120 juta. Transaksi tanggal 20 April, menerima pembayaran bendaharawan Pusdiklat Pajak, di mana transaksi tanggal 20 April berhubungan dengan transaksi tanggal 17 April. Di tanggal 17 April, mereka melakukan penjualan kepada bendaharawan Pusdiklat Pajak secara kredit. Dan pada tanggal 20 April, bendaharawan tersebut membayar tagihan. Maka, jurnal dari transaksi tersebut adalah kas atau bank sebesar 118.200.000, pajak dibayar di muka PPh pasal 22 sebesar 1.800.000 rupiah. Dari mana 1.800.000 rupiah? Yaitu 1,5% dikali 120 juta pada utang dagang sebesar 120 juta rupiah. Transaksi tanggal 25 April, membayar royalti sebesar 5.000 US dollar kepada Natalia Ltd, sebuah perusahaan yang bertempat kedudukan di Amerika, atas pemakaian merek dagang. Kurs tengah Bank Indonesia pada saat itu sebesar 1 dolar sama dengan 12.200 rupiah dan kurs Menteri Keuangan 1 dolar nilainya sebesar 11.500 rupiah. Yang pertama, kita melakukan perhitungan PPh pasal 26. Yang pertama, beban royalti sebesar 5.000 US dollar dengan kurs Bank Indonesia yaitu 12.200. 5.000 US dollar dikalikan dengan kurs 12.200 maka hasilnya 61 juta rupiah. PPh pasal 26 yaitu 20% dikali US dollar 5.000 yaitu hasilnya 1.000 US dollar dengan kurs Menteri Keuangan sebesar 11.500. 1.000 dikali 11.500 hasilnya 11.500.000 rupiah. Maka, jurnal pembayaran royalti tersebut yang pertama, didebit beban royalti sebesar 61 juta, PPN masukkan 6.100.000 rupiah. Di kredit, utang PPN 6.100.000, utang PPh pasal 26 11.500.000, kas 17.600.000. Transaksi tanggal 28 April yang terdiri dari jenis pegawai, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, dan terdapat juga gaji yang tertera pada pegawai tetap sebesar 45 juta dan pegawai tidak tetap sebesar 13.500.000
Dan terdapat juga tunjangan transport yang terdapat nilai 30 juta untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap adalah 0. Iuran pensiun yang terdapat di pegawai tetap adalah 10 juta dan di PPh pasal 21 dipotong terdapat 6.200.000 pada pegawai tetap dan 275.000 pada pegawai tidak tetap. Take home pay terdapat pada pegawai tetap sebesar 90.300.000 dan pegawai tidak tetap terdapat 10.225.000. Serta iuran pensiun merupakan program iuran pasti yang dibayarkan ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Dari iuran pensiun sebesar 10 juta, sebesar 2.500.000 ditanggung oleh perusahaan, sedangkan sebesar 4.500.000 ditanggung oleh karyawan. Jurnalnya sebagai berikut. Beban gaji terdapat di debit sebesar 58.500.000, beban iuran pensiun terdapat di debit sebesar 2.500.000, beban tunjangan transport terdapat di debit sebesar 30 juta, utang iuran pensiun terdapat di kredit sebesar 10 juta, utang PPh pasal 21 terdapat di kredit sebesar 6.475.000, kas atau bank terdapat di kredit sebesar 100.525.000. Untuk transaksi 30 April, terdapat menyetor uang iuran pensiun ke perusahaan dana pensiun, jurnalnya utang iuran pensiun 10 juta, kas atau Transaksi 10 Mei, menyetor utang PPh pasal 21, utang PPh pasal 23, utang PPh pasal 26, angsuran PPh pasal 25 sebesar 2.250.000, utang PPh pasal 4 ayat 2, dan utang PPN ke kas negara. Terdapat jurnalnya sebagai berikut. Utang PPh pasal 21 terdapat 6.475.000, utang PPh pasal 23 140.000, utang PPh pasal 26 terdapat 11.500.000, utang PPh pasal 4 ayat 2 terdapat 50 juta, PPh dibayar di muka dikurang PPh pasal 25 sebesar 2.500.000, kas atau bank terdapat di kredit sebesar 500 juta. Pajak keluaran terdapat 1 juta, piutang PPN lebih bayar terdapat 34.300.000. Nah, akhirnya kedua kasus sudah selesai guys. Semoga membantu ya. Salam akuntansi.